Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Al-yaum kita ke Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9. Ya, langsung saja ya. Sekarang ada sahib kita ingin membaca dan tarjimnya sekaligus. Ya, tafadhol ya akhi. Mulai dari sini. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tasi'u. Dakhalal mudarrisul faslah. Al-fasla. Dakhalal mudarrisu al-faslah wa wajada fi khamsata asyarah taliban. Wa wajada fihi khamsata asyarah taliban Faqat. Taliban faqat. Langsung terjemahan apa terusin dulu? Boleh terjemahin dulu. Seorang pengajar masuk kelas dan wajada ini menemukan atau melihat, bisa juga kita artikan melihat. Menemukan di dalam lima di dalam apa? Jadi hi-nya ini kembali ke kelas. Hi-nya ini kembali ke kelas. Oh. 15 murid saja di dalam kelas gitu. Terus faqala lahum, dan berkata, aina tolabul jadidul khamsatu alladzina ja'u amsi. Di mana 5 murid baru yang datang kemarin. Qala Abdullah, berkatalah Abdullah, hadir al-yauma wa kharaju qabla qalilin. Hari ini qabla qalil itu kita artikan baru saja. Oh. Hari ini masuk baru saja masuk hari ini gitu. Bukan. Kharaju itu keluar artinya. Kalau dakhala masuk. Ini dakhala, kharaju keluar. Al-yauma kharaju qabla qalilin. Hari ini mereka baru saja keluar. Adunnu annahum dhahabu ilal mudir. Donna yudum. Ilal mudiri dibaca. Oh. Kira majrurnya. Adunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Adunnu, ma makna adunnu? Saya pikir. Oh.
Saya pikir mereka pergi kepada Ustadz, Ke kepala kepada sekolah, bapak kepala sekolah ini. ilal mudir. Oh, iya. Al-mudir, bapak kepala sekolah. Saya pikir mereka pergi kepada bapak kepala sekolah. Naam, ahsantum. Syukron jazilan ya Afwan. akhi. Kita coba ya, ulang ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-darsu tasi'u. Pelajaran ke-9. Dakhala al-mudarrisu al-fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Guru telah masuk. Karena ini fi'il madhi, kita artikan telah masuk. Guru telah masuk, masuknya ke kelas. Dan dia mendapati di dalamnya terdapat ada 15 murid saja. Faqala lahum, tetap ini kita artikan kepada hukumnya ini. Dan dia, guru ini berkata lahum, kepada 15 murid ini. Aina tullabul jududu al-khamsah. Di mana mahasiswa-mahasiswa yang baru, yang 5 itu yang datang kemarin. Qala Abdullah, maka berkatalah Abdullah, hadaru, mereka telah hadir. Jadi ini kan sifatnya fi'il madhi. Jadi kita artikan juga mereka sudah hadir al-yauma, pada hari ini. Wa kharaju, dan mereka kelima ini baru saja keluar. Azunnu annahum, saya kira annahum, mereka mahasiswa yang kelima ini, yang baru ini, dhahabu ilal mudiri, telah pergi ke bapak kepala sekolah. Nah, ada yang ingin melanjutkan? Yang ini? Baik, yang lain? Maksudnya biar terbiasa gitu membaca gitu, nanti ya biar tak kaku. Jadi jangan mikir nanti saya salah, jangan gitu. Ya, nanti di sini ini kita diskusi bareng gitu. Jadi ya santuy aja gitu bawahnya. Baik, yang lain? Gimana baik atau yang Laila ingin mencoba membaca? Oke, kalau Anda coba lanjut aja dulu ya. Raja'atul labu al-khamsatu ba'da qalilin. Ini kan tadi qabla qalil, baru saja. Kalau ini kita artikan beberapa saat ya. Lebih enaknya itu. Tadi mahasiswa-mahasiswa yang 5 itu telah kembali beberapa saat gitu. Faqala lahum al-mudarrisu, maka dia berkata kepadanya. Faqala lahum al-mudarrisu, ilal mudiri zahabtum ya abna'i. Jadi kan ini tadi gurunya ini berkata kepada mereka, apakah kalian pergi ke bapak kepala sekolah, wahai anak-anakku? Qalu, mereka berlima ini berkata, na'am, zahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imah. Ya, kami telah pergi kepadanya dikarenakan atau karena kami ma wajadna asma'ana, karena kami tidak menemukan nama kami fil qa'imah, pada list. Jadi maksudnya pada list absen lah, kan. Ini list ya. Mau coba lagi?
Ini mau coba baca sambil tarjim gitu. Boleh. Fadal. Siapa? Silakan kalau ada yang mau baca. Saya mau kalau yang lain, tapi yang lain kayaknya ada yang mau. Ya, ini mungkin malu-malu tapi ragu. Ya nggak apa-apa. Silakan nih bagi yang mau. Tapi kalau belum greget ya antum aja yang baca dulu. Oke. Siap. Ini baca nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jalisal mudarrisu Jalasa. Jalasal. jalasal jalasa al mudarrisu wa qala aqra'tum Aqra'tum. Pertanyaan ini. aqra'tum jalasa al mudarrisu wa qala aqra'tum dar dar Darsa. darsal amsi biabnai telah duduk seorang guru dan kemudian berkata, bacalah. Apakah kalian sudah Oh iya, akro tuh. Apakah kalian membaca? membaca Apakah kalian sudah membaca pelajaran kemarin, wahai anak didikku? Qala at-tulabu. Naam, qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Qala al-mudarrisu. Afahimtumuhu. San. Qalu na'am fahimnahu jayyidan ma ashala hadzal darsa. Terjemahannya, kemudian berkatalah murid, iya atau baik. Bukan Saya baik ya. Iya. Ya. Saya telah membaca dan Punya kembali ke pelajaran kemarin. oh nah Kami telah membacanya. Kami telah membacanya dan menulisnya dan menghafalkannya. Qala al-mudarrisu, dan kemudian berkatalah guru tersebut, apakah kamu paham? Apakah kalian kalian paham? Qalu, mereka menjawab, iya, kami
Kami paham. Kami sangat paham. Sangat memahaminya. Kami sangat memahaminya. Terus Ma ashala hadzal dars. ahsan. Ya jadi begitu ya. Ini diartikan gimana? Nah, kalau ini yang anak Soal kayaknya artinya. Itu bukan, artinya ini soal. pernyataan. Ini pernyataan ini. Jadi artinya begini, ma ashala hadzal darsa. Betapa mudahnya pelajaran ini. Oh. Nah, jadi anak mereview sedikit terkait mungkin pernah dibahas dalam Dursul Lugah yang jilid ke-1 itu terdapat isim tafdil namanya. Isim tafdil ini dari kata kabir menjadi akbar, yang besar menjadi lebih besar. Nah, ini ada kemiripan dengan kata ini, ashala. Namun ini bukan isim tafdil, tapi namanya fi'il ta'jub. Jadi fi'il ta'jub itu ya mengagumkan, atau ta'jub itu kan artinya terkagum. Terkagum dengan misalnya kalau ini konteksnya ini dia mengagumi dirinya karena betapa mudahnya dia memahami pelajaran. Pertama, perbedaan dari isim tafdil itu, kalau misalnya dari kabir menjadi akbar. Nah, akbarnya itu akbaru kan pada apa namanya af'al atau lam fiilnya itu isim sebenarnya, yang pada misalnya kan ada kata ru kan, akbaru, dia menjadi dhamma. Namun yang fi'il ta'jub ini menjadi nasab atau fathah. Makanya setelah kata fi'il ta'jub ini, yang setelahnya yang ini maf'ul bihnya, makanya ini dibaca dengan ad-darsa. Ma ashala hadzal darsa. Betapa mudahnya pelajaran ini. Nah, ini kata-kata betapa mudah atau betapa indahnya itu namanya fi'il ta'jub. Pasti setelah kata fi'il ta'jub ini menjadi apa namanya maf'ul bih, gitu, yang menyebabkan dia dibaca mansub atau fathah. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau baca lagi nggak ini? Ya jangan ragu-ragu lah, biar walaupun terbata-bata nanti kan. Ya gimana? Laila ini baca. Nah, tafaddali. Iqra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdul Sekarang dulunya ya. Rahmani. Udah besar ini. Nah, lanjut. Qala Abdul Rahmani, telah berkata Abdul Rahman, ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Ketika saya mengerti gitu ya. Ini ma. Saya tidak. Oh iya. Saya tidak mengerti pada 3 kalimat. Qala mudarrisu, telah berkata seorang guru, mahia, apa itu? Qala Abdul Rahmani, telah berkata Abdul Rahman, qara'na fil mudarrisi Fidarsi. Astagfirullahaladzim. Qara'na fid darsi hadhil jumlata. Kami telah membaca pada pelajaran jumlah ini gitu. Kalau ini kata, ini kalimat, pada kalimat ini.
Oh, Nah, ini kalimatnya. kami telah Terus membaca pada pelajaran kalimat ini. Ada jaddah minal khurtum. ada jadi, Astagfirullah. Ada jadi minal khurtumi. terus lanjut. Afwan, Ini baca. Nanti ini baca dulu. fama ma'ana hadhil kalimati talati. Lalu Lalu makna kalimat ini, makna kalimat yang 3 ini. jadi ma itu apa ini? Ini datanya. Lalu apa makna dari? Lalu apa makna dari kalimat yang 3 ini? Dari 3 kata ini. Dari kata ada, jadi, sama betul. Terus lanjut. Qala al-mudarrisu, telah berkata seorang guru, ada maknaha raja'a. Ada maknanya raja'a, pulang, kembali. Nah, Wal terus jaddu maknaha abul abi, au abul umma. bumi. Terus artinya Dan kakek maknanya adalah bapak dari bapak gitu. ya bapaknya bapak Dan, gitu. oh, dan bapaknya ibu. Intinya nenek lah gitu. Bukan nenek, apaan, kakek gitu. Kakek maksudnya ini. Jadi itu kakek. Terus al-khutum. Wal khutumu aslimatus sudani. Sedangkan al-khutum mananya ibu kota Sudan. Asimatus Sudan, ibu kota Sudan. Lanjut. Afahim tuh. Apakah saya Afahimta. Astagfirullah. Jadi pertanyaan, ingat ya. Apakah kamu sudah paham? Qala Abdurrahmani al-ana fahimta. Pahim tuh. Berkata Al-an ana pahim tuh. Astagfirullah ya Allah. Jadi Nah, afwan foto. harus jeli ya. Nah, Kita lanjut ya. Ingat-ingat ini. Ketika tanda tanya, ini pasti letak gitu atau ti ya. Afahimti atau afahimta. Tapi ketika dia menjawab, pasti pahim tuh. Au fahimna. Ingat-ingat gitu. Kita lanjut. Siapa yang ingin baca lagi? Baik, mau baca? Kalau belum siap, oke, Ana saja yang baca ya. Karena waktunya ini sudah lumayan sudah namanya banyak lah gitu. Anda baca. Summa fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darusan jadida. Kemudian guru membuka bukunya dan membaca pelajaran yang baru. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara. Wa khalaqa kulla syai'in. Wa khalaqal insana min tini. Summa qama wa kataba hadzal darsa ala saburati. Allah telah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, dan bumi, dan laut-laut. Jadi bahrun ini jamaknya bihar. Bahrun ini jamak dari bahrun.
Kalau bahrun satu laut, tapi kalau biharun itu laut-laut, atau bisa lebih dari satu lah. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia menciptakan manusia dari tanah. Min-tin. Tin ini artinya tanah. Lalu dia berdiri dan menulis pelajaran ini di papan tulis. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, "Ma makna al-tin?" Apa makna dari tin ya Ustaz? Qala al-mudarrisu, "Al-tinu maknahu at-turabu al-mukhtalitu bil ma'i." Guru berkata, tin maknanya adalah tanah yang bercampur dengan air. Wa rafa'a Faisalu yadahu. Faisal mengangkat tangannya. Faqala lahu, dia berkata, al-mudarrisu, faqala lahu al-mudarris, dia berkata kepada guru, "A'indaka su'alun ya Faisal." Jadi gurunya ini menanyai, apakah kamu memiliki soal, wahai Faisal, atau pertanyaan? Qala Faisal, "Na'am, ini soalun." Benar, saya memiliki pertanyaan. Al-biharu jama'ul bahri. Nah, ini perlu diperhatikan ini ya. Kalau dalam dalam jangan lupa baca. Ini namanya, kalau yang kata ini dari dua kata ya. Pertama al-biharu, terus ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Hamzah. Ketika dua hamzah bertemu, dia menjadi panjang nih. Al-biharu jama'ul bahri. Ini namanya kalau dalam ilmu nahwu namanya hazfu alif mal istifhamiyah. Itu nama dari perumusannya. Jadi hamzahnya dibuang, namun diganti dengan alifnya di sini ini, atau hamzahnya di sini menjadi panjang dibaca. Lanjut, qala al-mudarrisu, guru berkata, "Na'am, wa kadzalik." Benar. Al-bihar itu jamak dari bihar. Al-bihar itu jamak dari bahr. Al-bahr. Qala al-Hasan. Wa qala qama al-Hasanu wa qala, berdirilah Al-Hasan dan berkata, "Ma jama'u as-sama'." Apa jamak dari as-sama', wahai Ustaz? Guru berkata, "Jam'uha samawatun." Jadi jamak dari as-sama' adalah samawatun, langit-langit. Ini sering kita dengar ya. Kita lanjut. Tsumma sa'ala al-mudarrisu at-tullabu 'iddata as'ilatin. Lalu bertanyalah guru kepada murid-murid beberapa soal. Man khalaqaka ya Ibrahim? Ibrahim menjawab, khalaqani ya Allah. Allah yang telah menciptakanku. Man khalaqakum ya abna'i? Khalaqana Allahu. Tuhanlah yang menciptakan kami. Tapi kalau ini ya, perhatikan ya, kalau kita baca ini nanti misalnya di kitab yang gundul, kalau kita salah baca misalnya khalaqana Allah, ini terjemahannya salah, maksudnya jauh gitu. Menjadi kamilah yang menciptakan Allah, bukan Allah lah yang menciptakan kami. Nah, ini pentingnya ya. Kalau pada qa di sini dibaca sukun, khalaqanallahu, khalaqanallah, itu terjemahannya salah ya. Tapi ini di fathah semua ya. Kita lanjut aja ya. Man khalaqani ya Abbas? Siapa yang menciptakanku wahai Abbas? Khalaqakallahu. Allah lah yang telah menciptakanmu. Man khalaqash syamsa ya Abdallah? Siapa yang menciptakan matahari wahai Abdallah? Ini kenapa dibaca Abdallah? Ini namanya dalam dalam nahwunya al-munada al-mufrad wal mudhaf. Jadi ini satu orang dipanggil, terus ini ketemu dengan mudhaf, dibaca ini fathah ya Abdallah.
khalaqahallahu. Jadi Allah lah yang menciptakan matahari. Lanjut. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahmani. Siapa yang menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Khalaqahullahu. Dialah yang menciptakan bulan, Allah. Punya ini kembali kepada al-qamar. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmad. Siapa yang menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad? Khalaqahallahu. Allah yang menciptakannya. Ini perlu kita perhatikannya. Tadi ada kata ha, ada kata hu. Jadi ini bisa kita kira-kira bahwa ini adalah al-muzakkar, sedangkan yang ini al-muannas. Selanjut, ya Ustaz. Ini Yaqub berkata, ya Ustaz, inni su'alun laysat lahu ilaqatun bid-darsi. Aku memiliki pertanyaan, laysat lahu ilaqatun, tapi tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Ma huwa? Kita ulang dari sini aja ya. Qara'tu fi kitabin an-nujuma ab'adu minasyamsi. Aku membaca sebuah buku bahwa bintang ini nujum ini jamak dari najmun. Ini jamaknya ya, bintang-bintang itu lebih jauh dari matahari. As-sahih wa hadza, apakah benar ini? Naam, hadza sahihun. Mimma khalaqallahu al-insan ya Utsman. Jadi dia ditanya ini, minma sebenarnya ini. Tapi karena ya mungkin kita sudah mengetahui ya dari mutajid itu ketika min bertemu dengan ma itu nunnya itu tidak dianggap terabaikan gitu. Kalau dalam ilmu tajwid ya. Jadi dari apa manusia diciptakan? Mimman khalaqallahu al-insana ya Utsman. Ya Utsmanu. Dari apakah manusia diciptakan? Utsman menjawab, khalaqallahu al-insana min tinin. Jadi manusia diciptakan dari tanah. Ahsanta ya Utsman. Kamu benar. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakr. Dan dari apakah jin diciptakan wahai Abu Bakar? Khalaqallahu al-janna minan narin. Jadi jin-jin itu diciptakan dari api. Kaifa arafta dzalika ya Abu Bakar? Dari mana kamu mengetahui atau bagaimana kamu mengetahuinya dari bahwa dzalika ini jin tercipta dari neraka? Araftu dzalika minal Qur'anil Karimi. Aku mengetahuinya dari Al-Qur'an yang mulia. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala Allah. Terdapat pada surat Al-A'raf. Nah, jadi gitu kita artikannya, bukan datang ya. Atau kita bisa artikan turun juga, karena ini konteksnya ini kepada Al-Quran ya. Bahwa iblis, bahwa anna iblisa qala Allah, berkata dalam firman-Nya. Ini dalam surah Al-A'raf ya, teman-teman bisa lihat. Tapi di sini tidak disebutkan ayat keberapa. Ana khairum minhu. Aku ini lebih baik dari ini Adam maksudnya ini. Punya ini kembali ke Adam. Ketika iblis disuruh sujud, iblis enggan sujud. Kenapa? Nah ini dia jawabannya. Ana khairum minhu. Aku ini lebih baik loh dari Nabi Adam gitu. Khalaqtani minan narin wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, sedangkan dia Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jadi iblis ini sombong, tidak mau sujud. Ini sejarah asbabun nuzul
turunnya ayat ini. Pada kisah disuruh sujud lah. Lanjut, ahsanta ya Abu Bakr. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdullah. Berapa langit diciptakan wahai Abdullah? Khalaqallahu, Allah menciptakan sab'a samawatin. Sab'a samawatin. Ini mimnya panjang ya. Tuhan menciptakan atau Allah menciptakan tujuh lapis langit kan. 7 langit gitu. Wa fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahman. Apa namanya? Berapa hari, wa fi kam yaumin, berapa hari Allah menciptakan langit. Langit ini jamak kan, langit-langit dan bumi, wahai Abdurrahman. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 masa atau 6 hari ya. Tapi lebih enaknya itu 6 masa. Memang kalau dalam hal ini beberapa mufasir berbeda pendapat. Ada yang bilang 6 masa, 6 hari, 6 tahun, 6 bulan. Tapi biar anunya ya 6 masa aja ya. Kalau menurut Ana ini teman-teman nanti bisa melihat atau bagaimana pendapat para mufasir yang lain. Hadza sahih, ini benar. Qala Allah Ta'ala fi katsirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada banyak ayat, terdapat banyak ayat bahwasanya Dia menciptakan 7 langit. Faqala fi suratil At-Talaq. Jadi dia berkata, ini gurunya berkata di dalam surat At-Talaq berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit. Kadzalika qala fi katsirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Demikian juga terdapat di ayat lain ya. Ini bahwasanya Dia menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 masa. Faqala fi suratil Hadid, dan terdapat juga di dalam surat Al-Hadid, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Jadi langit ini diciptakan 6 masa, terdapat dari beberapa ayat ya. Pertama ada surat Hadid, surat Talaq gitu. Surat-surat yang lainnya itu menjelaskan bahwa langit dan bumi ini diciptakan pada 6 masa. Kita lanjut. Fi hadhil lahzati rannal jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli. Ini kita artikannya beberapa sesaat. Ini artinya lahz ini sesaat yang kita artikan. Beberapa saat ronnal jarasu, bel berbunyi. Ronna itu artinya berbunyi. Ini al-jarasu ini artinya bel. Tiba-tiba ya bel berdering itu, dreng ketika dalam kelas ini. Lalu gurunya keluar dari kelas. Nah, alhamdulillah selesai ceritanya. Ini mau besok atau dilanjutkan? Besok aja atau gimana? Kalau Ana sih terserah kalian ya. Kalau kalian punya banyak waktu, ya apa. Tapi kalau kalian sudah merasa cukup, ya kita cukupkan saja. Jadi biar nggak bosen juga. Gitu. Sedikit-sedikit, lebih banyak. Lumayan loh ini mufrodatnya nih, banyak sekali yang kita dapatin ya.
tin, nar. Ada beberapa jamak-jamak. Jadi Mau gimana? tanya, Kita ya, yang arti dari yang jamak dari matahari as-samsu itu apa? asyamsu. Jamaknya apa? Kalau asyamsu, Samawat. Bukan ya? kalau samawat ini kan jamak dari langit as-sama. Oh Kalau iya. satu langit itu as-sama, tapi kalau banyak langit samawat. Ya kalau asyamsu, kalau matahari kan cuma satu yang kita ketahui, yang kita mafhum ini. Jadi Ana belum mencari gitu. Hatta ya di dalam Al-Quran itu tidak ada matahari lebih dari satu. Tapi mungkin dalam teks-teks sastra Arab mungkin pasti ada dijelaskan. Tapi nanti kita diskusikan di grupnya. Enggak, Kalau jamak dari matahari. tadi disebutin, masalahnya disebutin semua gitu. Dari bulan, dari langit, dari laut-laut, dan saya akhirnya mikir ada nggak ini jamaknya dari matahari. Akhirnya saya tanya gitu. Ya gimana buat yang lain? Pernah lihat nggak matahari ada dua? Gitu? Atau bulan ada dua? Mana ya kalimatnya gitu ya? Oh yang ini ya. Tuhan menciptakan matahari, satu matahari, katanya, satu bulan, dan banyak bintang, satu bumi, dan beberapa laut. Ya, yang itu yang kita ketahui ya, itu yang kita saksikan di alam semesta ini bahwa matahari ini itu ada satu, bulan ada satu, sedangkan bintang ini banyak gitu. Bumi ini ya satu, yang kita mafhum itu yang kita ketahui. Sedangkan laut ini kan, ya misalnya ada laut di Lombok, ada laut di Banten, di Anyer, atau di Kalimantan gitu kan ada laut-lautnya masing-masing gitu. Ya walaupun pada hakikatnya itu satu, tapi di dalam surat Ar-Rahman itu ada dua laut yang terpisah. Jelaskan. Mungkin sudah tonton video-videonya. Jadi benar bahwa laut itu ada lebih dari satu. Tapi kalau matahari ya anak nggak kurang tahu sih. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Ya insya Allah ya. Jadi teman-teman gini caranya. Mana mufradat yang tidak diketahui ya pada hari ini, yang tidak diketahui ditulis. Misalnya at-turab, ini tanah juga artinya, tapi yang lembut lah gitu. Ada kan ada tin, ada turab, ya sama-sama tanah gitu. Tapi tentu yang kita ketahui itu bahwa ada sedikit perbedaan. Kalau tin ini sudah digabungkan dengan air gitu, dia menjadi tin yang sangat-sangat halus. Itu yang Anda pahamin ya. Hanya ini kata iddah itu yang belum diketahui ya ditulis. Intinya mana mufradat yang belum diketahui ditulis. Nanti ketika baca yang lain itu kita sudah begini jalurnya, begini artinya. Jadi enak artinya. Apalagi tadi misalnya kita terkecoh dengan fiil fa'il antara misalnya fahim tuh, fahimta gitu. Kadang-kadang kita akan keliru. Ya mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan, tapi kalau nggak ada mungkin Anda rasa cukup ya. Nanti kita pelajari ya tamarinya. Kita jangan terlalu cepat-cepat selesai, tapi yang penting itu istiqomah. Tadi ada sebuah hadis, ahabbul a'mali
ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai oleh Tuhan itu adalah yang rutinitas adwamuha. Ya, jadi yang berkelanjutan, yang maksudnya ya komitmen, konsisten, istiqomah. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Itu dalam hadis disebutkan. Jadi yang penting itu kita belajar sedikit tapi istiqomah, nggak terlalu banyak. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Untuk semua kata dalam bahasa Arab itu bisa diubah menjadi jamak selain dari yang dibahas yang tadi. Kenapa jamak? Apakah semua kata dalam bahasa Arab itu bisa diubah menjadi jamak selain yang dibahas yang tadi? Kalau yang Aslam sama Al-Qamar itu kan sudah tentu kayak gitu. Tapi selainnya itu apakah bisa diubah? Semuanya bisa diubah gitu. Jadi ada di dalam ilmu nahwu namanya isim jamid dan mustaq gitu. Ada yang dari turunan katanya itu maksudnya ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau isim ini ya, kalau isim misalnya kan ini asyams ini sifatnya matahari kan, atau as-samawat, atau bentuk jamak dari lain misalnya qalamun, jamaknya aqlam, dia tidak menggunakan rumus. Tapi kalau kata misalnya kataba, katabu, kan jamaknya gitu kan, nah, ini dia menggunakan ada rumus. Nah jadi kalau jamak taksir atau yang kalau taksir itu rusak lah artinya, dirusak yang intinya tidak sesuai dengan rumus, itu sifatnya kita menggunakan apa namanya simai. Jadi kita harus mendengarkan orang Arabnya langsung ngomong bagaimana dia menjamakkan sebuah kata. Jadi kayak gitu, kayak tadi misalnya kitabatun, buku, atau kitabun, buku, jamaknya apa? Kutub. Jadi tidak sesuai dengan rumus gitu. Nah ini namanya sifatnya simai. Kita harus mendengar dari orang Arabnya langsung. Ya maksudnya kita harus baca-baca kitab, baca-baca rujukan gitu. Yang bagaimana orang Arabnya langsung cara menulis jamak. Tapi memang kalau menurut Ana ya memang ada yang tidak bisa seperti misalnya ini asyamsu itu ya mungkin bisa saja sih dijamain, mungkin bisa saja karena ini bahasa gitu. Hatta sekarang fenomena yang aneh-aneh terjadi itu dikatakan terdapat munculnya dua matahari. Kalau dua matahari, bagaimana kita menganunya? Membuat katanya syamsyani, dua matahari. Jadi itu nanti ada rumus-rumusnya lah nanti. Kita bahas lagi. Yang mana yang bisa dirumuskan dan yang mana tidak bisa dirumuskan ketika kita ingin menjamak. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Ana tutup ya. Iya. Tapi sekian dari Ana.
Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Ketika kita mempelajari bahasa Arab itu, maka kita akan semakin dekat dengan Al-Quran. Karena kita ingin lebih berteman dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ya. Ya, sekian dari Ana tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.